Bab pertarungan antara saudara. Jadi mereka berdua tetap diam. Tidak lama kemudian, Grace datang membawa ikan kering kukus. Dominic hanya merasakan bau amis datang di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana orang-orang desa Daniels bisa makan makanan amis seperti itu. Dan mereka sudah memakannya selama beberapa generasi. Mungkin mereka sudah terbiasa. Dominic, kakek, ikan keringnya sudah selesai. Datang dan makan dengan cepat. Grace berkata kepada mereka. Kemudian dia mengambil salah satunya dan membantu dirinya untuk memakannya. Tumbuh dengan makan ikan. Dia tidak sok seperti Dominic. Ketika dia menghabiskan ikan kering di tangannya, dia menemukan bahwa dua lainnya belum makan sesuap pun. Gadis kecil itu bingung dan bertanya, Dominic, kakek, ada apa? Cepat makan saja. Kalau tidak, akan segera dingin. Bantu saja dirimu. Grace, aku tidak lapar. Dominic berkata sambil tersenyum. Dia sebenarnya juga menyukai Grace. Grace lincah dan ceria. Selain itu, dia begitu bertanggung jawab. Dia rela mengorbankan dirinya untuk seluruh desa Daniels. Dominic mengepalkan tinjunya, merasa seolah-olah ada kekuatan tak berujung di dalam dirinya. Dia telah mengambil keputusan secara rahasia. Dia akan memukuli siapapun yang mencoba memaksa Grace melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia tidak peduli bahkan jika pihak lain adalah kepala desa muda. Dia akan tetap mengalahkannya. Rohnya masih belum pulih dari hibernasi, tetapi kekuatan Dominic dari daftar alam Kaisar Prasurga masih ada. Jika dia benar-benar marah, dengan pukulan darinya, Murstar akan hancur berkeping-keping dan menghilang ke angkasa. Tapi Dominic tidak menyadari betapa kuatnya dia karena ingatannya yang hilang. Dia hanya merasa bahwa dia sepertinya tidak takut. Dia tidak perlu takut. Dominic merasa kepala desa yang muda itu seperti semut. Itu adalah sesuatu yang dia tahu secara tidak sadar. Itu juga beberapa kenangan yang tersisa dari tubuhnya. Gadis kecil itu tidak heran lagi Dominic tidak lapar. Karena dia bisa tidur tanpa makanan selama lebih dari 6 bulan. Tidak masalah jika dia melewatkan satu kali makan. Dia kemudian menatap kakeknya. Willy, kakek, bagaimana denganmu? Kenapa kamu tidak memakannya? Dengan tubuhmu, kamu tidak ingin membandingkan dirimu dengan Dominic. Dia bisa pergi tanpa makanan selama lebih dari 6 bulan. Tetapi jika kamu tidak makan selama 3 hari, kamu dijamin akan mati. Ucapan ini langsung membuat keduanya tertawa. Suasana khusyuk tiba-tiba menjadi terang. Ya sudah, aku akan makan. Aku akan memakannya. Aha, Willy tersenyum dan mengambil ikan kering dan memakannya. Dia sudah makan ini sepanjang hidupnya. Bukannya dia sangat menyukainya. Tapi tidak ada pilihan lain. Desa Daniels tidak punya apa-apa selain ikan. Jadi dia hanya bisa makan ikan. Senyum Willy diwarnai kepasrahan dan sakit hati. Dominic juga melihatnya dan sedang memikirkan cara untuk membantu desa Daniels. Karena tidak ada ikan di danau Daniels, bagaimana kalau mereka menemukan danau lain untuk memancing? Dia juga tidak bisa memancing. Haruskah dia jatuh dari langit lagi? Tapi ia tidak ingat bagaimana ia melakukannya terakhir kali. Sayangnya, betapa sedihnya itu. Dominic berpikir dia harus pergi ke suatu tempat di mana tidak ada orang lain, dan mencoba gerakan bahwa dia jatuh dari langit. Saat itu, sebuah suara terdengar di luar rumah. Orang-orang desa Daniels, dengar. Kami di sini di bawah instruksi kepala muda desa Fuller. Kepala desa muda telah menemukan tempat bagi kamu untuk tinggal, dan itu tidak jauh dari desa Fuller. Dia juga telah mengatur agar kamu memancing, dan sekarang yang harus kamu lakukan adalah pindah ke sana, sehingga kamu dapat makan dan minum dan hidup dengan aman di masa depan. Mendengar suara ini, penduduk desa Daniel semuanya keluar dari rumah satu persatu dan melihat ke langit. Ada beberapa burung besar, melayang di udara. Pada setiap burung berdiri sosok. Suara itu hanya dari salah satu dari mereka. Penduduk desa Daniel sangat senang melihat ini untuk pertama kalinya. Lebih seru, tentu saja, adalah apa yang dikatakan pihak lain. Faktanya, kemarin, kepala desa mengatakan ini ketika dia mengadakan pertemuan darurat penduduk desa. Tetapi semua orang masih ragu. Sekarang bahkan kepala muda desa Fuller telah mengirim orang ke sini. Semua keraguan menghilang saat ini.
Kepala desa tidak berbohong. Dia memang memiliki koneksi dengan desa Fuller. Tidak ada yang perlu khawatir kelaparan lagi. Dan mungkin lebih baik dari ini. Mereka makan ikan kering untuk setiap makan setiap hari selama setengah tahun. Bukankah mereka menginginkan sesuatu yang lain? Tentu saja, mereka melakukannya. Di rumah Willy, Dominic, Grace, dan Willy semua mendengar suara di udara. Ikan kering Grace jatuh ke tanah dan air mata jatuh dari matanya. Willy, di kepala yang lain, berdiri diam tanpa bergerak. Dominic adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, "Ayo keluar dan lihat juga. Grace, jangan khawatir. Dengan aku di sini, tidak ada yang berani memaksamu." Tidak ada. Setelah kata-kata yang mendominasi, dia keluar tanpa menunggu reaksi dari Grace dan Willy. Grace dan Willy kembali sadar dan buru-buru mengikuti. Ketika mereka bertiga keluar ke halaman, mereka melihat burung-burung besar berputar-putar di langit. Kemudian pria di atas burung itu berbicara lagi. "Nona Grace, kepala desa yang masih muda ingin kamu berangkat secepatnya dan tiba di desa Fuller. Jika tidak, jika terjadi kesalahan, kita akan mendapat masalah. Maka hal-hal yang telah diatur dengan sangat hati-hati bisa menjadi kacau dan mempengaruhi penyelesaian desa Daniels kamu." Arti dari Kelvin, kepala desa yang masih muda, sudah jelas. Dia hanya berharap Grace bisa datang ke desa Fuller secepatnya dan menjadi pembantunya. Kelvin melihat Nona Bun beberapa hari yang lalu. Dilihat dari pertemuan itu, Kelvin tahu jalannya masih panjang sebelum bisa memenangkan kasih sayang Kak Bun. Dan dia tidak bisa untuknya. Jadi dia hanya fokus pada Grace dan memutuskan untuk mendapatkannya lebih dulu. Memikirkan tubuh Grace yang kecil dan halus serta penampilannya yang cantik dan murni, Kelvin merasa panas seluruhnya. Itu sebabnya dia mengirim seseorang ke desa Daniels untuk mendesaknya. Dia bahkan mengirim tentara terbang terlatih khusus dari desa Fuller. Jika ayahnya mengetahuinya, mau tidak mau dia akan dimarahi lagi. Sebelum Willy dan Grace dapat berbicara, beberapa penduduk desa lainnya menjawab di kejauhan. "Yakinlah, tuanku, bahwa kita akan berangkat sekaligus dan mencapai desa Fuller secepatnya. Silakan kembali dan melapor kepada kepala desa muda. Desa Daniels tidak bisa cukup berterima kasih untuk itu." "Sangat bagus. Baiklah, kalau begitu kita akan kembali sekarang. Aku harap kamu akan melakukan apa yang kamu katakan. Atau kamu akan membuat marah kepala desa muda, yang desa Daniels tidak mampu." "Baik. Ya, tentu. Kami tahu itu. Kami tahu itu. Jangan khawatir, tuanku, kami pasti akan bergegas ke desa Fuller secepat mungkin." Pria di atas burung itu tidak berkata lagi. Setelah melayang di atas desa Daniel selama beberapa minggu, burung-burung ini terbang ke arah desa Fuller. Tugas mereka sudah selesai. Mereka tidak perlu membuang waktu di desa terbelakang seperti itu. Willy dan Grace berdiri di halaman dengan tatapan kosong. Mereka tahu maksud ucapan kepala desa yang masih muda itu pada anak buahnya. Ini tentu bukan hanya tentang membantu desa Daniels. Ini tentang Grace. Dominic melihat burung-burung di udara, tetapi dia memiliki hal lain dalam pikirannya. Jika ikan bisa dimakan, maka daging burung besar ini juga bisa dimakan. Bukan? Dan hewan lain juga harus bisa dimakan. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia akan melakukannya sekaligus. Dominic berkata, "Tuan Daniels, Grace, aku akan keluar sebentar." Sebelum kata-kata selesai, tubuh Dominic menghilang ke halaman dan mengejar ke arah burung-burung pergi. Dia ingin melihat apakah daging burung besar itu enak. Dominic berlari mengejar burung-burung begitu cepat sehingga dia bahkan tidak meninggalkan bayangan. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tapi dia bertindak berdasarkan insting. Segera dia berada di bawah burung itu. Dia mengambil batu kecil dan menjentikannya. Kerikil itu langsung menembus kepala salah satu burung. "Ku!" Sebuah teriakan naik. Burung yang ditembakkan Dominic dengan batu itu mati dan jatuh di udara. Pria yang duduk bersila di atas burung itu tiba-tiba membuka matanya ketika mendengar teriakan itu. Sebelum dia tahu apa yang terjadi, tubuhnya mulai jatuh dengan cepat. Belum sempat berpikir, dia berdiri, menendang dengan kakinya, dan melompat keluar dengan bantuan burung itu. Pria dan burung itu dipisahkan.
Saat burung itu akan mendarat, Dominic muncul, meraih sayapnya, dan dengan cepat berlari menuju kejauhan. Dalam sekejap mata, dia sudah pergi. Seluruh proses berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya, anggota tentara terbang yang dikirim oleh kepala muda desa Fuller benar-benar dalam keadaan bingung. Lama kemudian mereka sadar dan bergegas pergi mencari burung itu. Tapi tidak peduli berapa banyak mereka mencari, tidak peduli berapa banyak mereka menggali, mereka ditakdirkan untuk gagal menemukannya. Mereka mencari kemana-mana, tetapi bahkan tidak dapat menemukan sehelai rambut pun. Mereka berkumpul dan bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka katakan ketika mereka kembali. Burung besar ini disebut Black Wings. Itu adalah burung besar dengan alam liar. Tidak mudah untuk kultivasi sayap hitam yang patuh. Itu harus diberi makan tangan dan dijinakkan sejak menetas. Meski begitu, tingkat keberhasilannya masih rendah. Bisa dikatakan bahwa itu Black Wings lebih mahal dan langka dari mereka. Mereka bisa mati, tapi Black Wings tidak boleh mati. Lagi pula, hanya ada kurang dari 100 Black Wings di seluruh desa Fuller. Tentara terbang yang terbuat dari Black Wings jumlahnya kecil, tetapi itu adalah kekuatan yang bahkan kota-kota besar di dekatnya tidak berani mengabaikannya. Dan mereka kehilangan satu kali ini. Beberapa anggota pasukan terbang Fuller Village ini tercengang di sana dan agak bingung. Apa yang harus kita lakukan? Nomor 78 telah menghilang. Salah satu dari mereka bertanya dengan panik. Dia adalah pria yang baru saja melompat menjauh dari Black Wings. Nomor 78 adalah nomor sayap hitam di bawah kursinya. Apa yang baru saja terjadi? Ceritakan baik-baik. Tanya ketua tim dengan suara pelan. Aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Nomor 78 menangis mengerikan lalu mulai jatuh. Pasti cukup terbentur. Adapun bagaimana itu terluka, aku tidak tahu. Jawab pemilik sayap hitam yang menghilang. Ada petarung yang mencoba mengambil Black Wings. Pemimpin itu mengertakkan giginya dan berkata, "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus kembali sekarang. Laporkan situasinya dengan jujur kepada kepala desa, dan minta dia untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya." Kemudian mereka melanjutkan berangkat ke arah desa Fuller. Black Wings sangat mampu terbang. Ia tidak masalah membawa 2 orang. Setelah berlari cukup jauh, Dominic menemukan sungai dan mulai memetik, membersihkan, menyalakan api, dan akhirnya meletakkan burung besar yang dicuci di atas api untuk dipanggang. Harus dikatakan bahwa burung ini sangat besar untuk dapat menahan beban seorang pria dan terbang di udara. Setelah dibersihkan, beratnya masih belasan pon, terutama kedua sayapnya. Panjangnya setidaknya 3 yard saat terbentang. Sebentar saja, burung itu terpanggang hingga mendidih. Dominic melepas sepotong kecil daging yang dimasak, melemparkannya ke dalam mulutnya, dan mengunyahnya. Wow, enak. Rasanya jauh lebih enak dari ikan kering itu. Mereka tidak berada di liga yang sama-sama sekali. Dominic tidak memasukkan bumbu apapun, tapi dia tetap menyukainya. Ini adalah jenis makanan yang harus dimakan orang. Ikan kering itu sangat amis dan keras sehingga dia tidak tahu bagaimana orang-orang desa Daniels bisa memakannya. Sulit membayangkan wajah-wajah petinggi desa Fuller ketika mereka mengetahui bahwa Dominic telah memanggang dan memakan sayap hitam yang paling mereka bangga. Dominic terus memanggangnya sebentar lagi. Dominic mematahkan salah satu sayapnya. Setelah selesai, dia melepas mantelnya, pergi ke sungai untuk mencucinya, dan kembali untuk membungkus sisa burung itu dan berangkat ke Daniels desa. Lagi pula dia tidak lapar, jadi dia hanya mencicipinya. Dia menyimpan sisanya untuk Tuan Daniels dan Grace. Mereka pasti belum pernah makan makanan seenak ini. Ia senang memikirkannya. Ketika Dominic kembali ke desa Daniels, dia melihat dari kejauhan bahwa rumah Tuan Daniels penuh sesak dengan orang. Mereka semua adalah penduduk desa dari desa Daniels. Bukannya mendekat, ia malah bersembunyi di pojokan. Dominic mendapatkannya setelah dia mendengar beberapa kata. Penduduk desa ini mendatangi Tuan Daniels untuk memintanya berangkat dan membawa mereka ke desa Fuller sesegera mungkin. Bagaimanapun, kepala desa yang muda telah mengirim orang untuk mendesak mereka. Jika mereka tidak pergi sekarang, kepala desa yang muda mungkin akan marah, maka masa depan desa Daniels akan berakhir.
Tidak ada yang ingin kelaparan, terutama orang tua, wanita, dan anak-anak yang tidak memiliki tenaga kerja. Dihadapkan dengan tekanan hampir seluruh desa ribuan, Willy, sebagai kepala desa, tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyuruh semua orang untuk kembali dan mengemasi tas mereka dan pergi. Dominic kembali dengan tenang hanya setelah penduduk desa pergi. Willy dan Grace sedang duduk dengan sedih di meja. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka harus menerima nasib mereka. Mereka berharap Dominic akan bangun dan membantu desa Daniels keluar sehingga mereka tidak perlu berlindung di desa Fuller. Tapi mereka tidak menyangka dia akan kehilangan ingatannya. Sekarang mereka tidak punya pilihan selain pindah ke desa Fuller. Ketika Dominic masuk, Willy dan Grace tidak menatapnya, mengira dia adalah salah satu penduduk desa yang tersisa dari desa Daniels. Willy bahkan mengatakan sesuatu. Apakah ada hal lain? Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pulang dan bersiap-siap. Kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali dan pindah ke desa Fuller. Baru setelah Dominic meletakkan burung besar panggang di atas meja, Willy dan Grace menatapnya. Melihat Dominic, Grace akhirnya tersenyum dan berteriak dengan gembira. Dominic! Dominic mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Grace. Dia berkata dengan penuh kasih, Grace, aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Cobalah sekarang. Barulah Willy dan Grace tertarik dengan aroma itu. Mereka melihat benda yang ada di atas meja. Ketika Dominic membuka bungkusan itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma. Grace menelan tanpa sadar saat dia melihat setengah burung yang dipanggang. Dia belum pernah mencium bau makanan seenak ini seumur hidupnya. Tunggu apa lagi? Cepat makan. Aku sudah memakannya, dan aku secara khusus meninggalkannya untuk kamu. Tuan Daniels, ambillah sebagian dari itu. Rasanya enak. Ini lebih enak dari ikan kering. Ini bagus untuk kesehatanmu. Desak Dominic. Dihadapkan dengan makanan yang begitu lezat, Ye dan Sun tidak bisa menahannya lagi dan mulai memakannya. Jika orang lain membawanya, mereka mungkin mengatakan tidak. Tapi karena Dominic yang membawanya, tidak perlu untuk itu. Meskipun Dominic baru saja bangun, Grace telah melakukan perjalanan ke ruang bawah tanah beberapa kali sehari selama 6 bulan terakhir, dan dia sudah sangat akrab dengan dia. Dominic sangat gembira melihat Willy dan Grace makan dengan gembira. Akhirnya ia sudah melakukan sedikit hal sepele untuk mereka. Keduanya menyelesaikan makanannya. Grace Daniels bersendawa dan berkata dengan gembira, ini sangat enak. Aku belum pernah makan daging harum seperti itu sebelumnya. Ini jauh lebih enak daripada ikan kering. Terima kasih, Dominic. Senang mendengar kamu menyukainya. Aku akan membuatkan makanan enak untukmu setiap hari mulai sekarang. Dominic tertawa. Perjalanan ini memungkinkannya untuk merasakan apa yang mampu dilakukannya. Tidak sulit untuk mendapatkan makanan. Dominic baru bangun sehari sebelumnya, dan ingatannya kabur. Dia bahkan tidak bisa mengingat apa yang mampu dia lakukan. Dia juga belum menyadari betapa kuatnya dia. Ketika Grace mendengar Dominic mengatakan itu, dia awalnya sangat bahagia. Namun, dia ingat bahwa dia harus berangkat ke desa Fuller keesokan harinya, dan suasana hatinya langsung meredam. Begitu dia tiba di desa Fuller, dia harus pergi bersama kepala desa yang masih muda. Dominic menyadari perubahan suasana hati Grace dan tahu alasannya. Dia akan menghiburnya. Pada saat itu, Willy tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela dan bertanya, Tuan Louis, bagaimana kamu mendapatkan makanannya? Apakah kamu pergi berburu di hutan purba? Willy sangat prihatin. Jika Dominic memiliki kemampuan berburu dari hutan purba, mungkin masih ada harapan bagi desa Daniels. Selama Dominic bisa memberikan keterampilan berburu kepada semua orang, desa Daniels tidak perlu berlindung di desa Fuller. Tidak. Dominic menggelengkan kepalanya. Willy akan kehilangan harapan ketika kata-kata Dominic membuatnya tercengang. Burung besar ini adalah salah satu dari sedikit yang melayang di atas kita. Aku pikir itu dikirim oleh desa Fuller. Aku menembak jatuh satu dan memanggangnya. Rasanya dan baunya cukup enak. Kata-kata Dominic membuat Willy dan Grace terdiam. Mereka menatapnya dengan mulut terbuka lebar. Ada apa? Kenapa kalian berdua melihatku seperti itu? Dominic bertanya dengan ragu. Kamu,
Kamu menembak jatuh salah satu burung besar yang dikirim oleh kepala muda desa Fuller? Tanya Willy, gelagapan. Ya, apakah ada yang salah? Jangan khawatir, Tuan Daniels. Mereka tidak melihatku. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak mengenaliku. Dominic menjelaskan. Dominic mengira itu karena Tuan Daniels takut desa Fuller terprovokasi dan akan menimbulkan masalah bagi desa Daniels. Bagaimana kamu melakukannya? Tanya Willy. Willy lebih peduli tentang itu. Sederhana saja. Aku menggunakan batu kecil untuk menembaknya. Selanjutnya, aku cepat. Orang-orang itu tidak memperhatikan aku. Dominic mengatakannya seolah-olah itu adalah tugas yang bisa dilakukan siapapun. Willy menjadi bersemangat. Dia tahu itu. Dia menebaknya dengan benar. Dominic adalah sosok yang kuat. Orang yang bisa terbang. Meskipun Dominic telah kehilangan ingatannya, dia masih memiliki kekuatan dan keahliannya. Dia hanya tidak menyadarinya. Tuan Louis, bisakah kamu terbang? Willy bertanya dengan penuh semangat. Tidak pernah mencoba. Aku tidak tahu. Dominic menggelengkan kepalanya. Mengapa kita tidak mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk mencoba? Willy sangat ingin menyaksikan kemampuan Dominic. Willy mengingat sosok penting yang dia temui ketika dia masih muda. Dia sedang bepergian dan melihat pria itu terbang. Seolah pria itu berbinar dan bersinar. Kemanapun pria itu pergi, dialah yang paling mempesona. Willy sangat yakin. Jika Dominic bisa terbang, maka bahkan kepala desa Fuller harus sopan kepada Dominic, dan tidak akan berani menyinggungnya sedikit pun. Orang besar seperti itu bukanlah seseorang yang bahkan kepala desa Fuller mampu menyinggung. Jangankan gorengan kecil seperti pemuda kepala desa. Tentu. Dominic memikirkannya dan menjawab. Dia juga perlu cepat terbiasa dengan energi yang tersimpan di tubuhnya. Dalam pikiran bawah sadar Dominic, terbang sepertinya bukan tugas yang sulit. Rasanya dulu ia sering melakukan itu. Willy hendak membawa Dominic keluar untuk mencari tempat sepi untuk menguji apakah dia bisa terbang ketika suara beberapa penduduk desa datang dari luar pintu. Kepala desa, kita telah selesai mengemasi barang bawaan kita. Kita harus segera berangkat. Kita tidak boleh membuat kepala muda desa Fuller menunggu. Iya, kepala desa, jika kita terlambat dan kepala muda menjadi tidak bahagia, maka dia tidak akan mengatur pekerjaan apapun untuk kita dan kita harus kelaparan. Istriku baru saja melahirkan dan tidak tahan dengan cobaan itu. Kepala desa, ayo keluar. Kita harus pergi sekarang. Kepala desa yang masih muda sedang menunggu kita. Banyak penduduk desa yang berteriak keras di luar. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki bayi yang baru lahir. Itu sebabnya mereka terburu-buru. Tidak ada makanan berarti tidak ada susu, dan bayi mereka akan mati kelaparan. Dibandingkan dengan bayi, orang dewasa masih bisa bertahan beberapa hari lagi tanpa makanan. Di sisi lain, akan menjadi keajaiban jika bayi bisa bertahan 1 atau 2 hari tanpa makanan. Hati Willy yang awalnya penuh harapan langsung terhempas. Tapi dia juga bisa memahami perasaan para ayah itu. Mereka mungkin tidak perlu makan, tetapi bayi mereka yang baru lahir tidak bisa lapar. Dia harus segera pergi. Jika tidak, penduduk desa itu mungkin akan menerobos masuk. Melihat Dominic, Willy berkata dengan suara yang dalam, Tuan Louis, aku yakin kamu adalah orang yang berkuasa. Jika memungkinkan, aku harap kamu bisa melindungi Grace dan mencegahnya terluka. Selama lebih dari setengah tahun saat kamu koma, dia datang menemuimu beberapa kali sehari. Dia selalu mengkhawatirkanmu. Yakinlah, Tuan Daniels. Silakan pimpin penduduk desa untuk bermigrasi. Dengan adanya aku, kepala desa muda tidak akan berani meletakkan tangannya pada Grace. Dominic dengan sungguh-sungguh berjanji. Aku percaya padamu. Penduduk desa Daniels mulai bermigrasi menuju desa Fuller. Dominic menyamar dan bercampur dengan tim juga. Saat itu, semua orang sangat sibuk, dan tidak ada yang memperhatikan Dominic, orang asing. Sementara itu, di desa Fuller, kepala desa yang masih muda, Calvin Fuller, sedang menanggung kemarahan ayahnya. Dia diam-diam telah memasukkan surat wasiat ayahnya dan mengirim pasukan terbang untuk urusan pribadinya. Itu biasanya bukan masalah besar.
Lagi pula, untuk bisa menjadi kepala desa yang masih muda berarti Kelvin adalah putra kesayangan kepala desa. Masalahnya adalah bahwa itu tentara terbang telah kehilangan salah satu burungnya, sayap hitam. Bahkan tidak diketahui apakah itu hidup atau mati. Pentingnya Black Wings terbukti dengan sendirinya. Berkultivasi sayap hitam yang patuh membutuhkan banyak usaha dan harga. Ada juga kurang dari 100 dari mereka di seluruh desa Fuller. Tentara terbang yang dibentuk dengan Black Wings juga merupakan salah satu alasan mengapa desa Fuller berada di atas angin dan dapat berdiri teguh melawan orang lain. Kepala desa, Jeffrey Fuller, menempatkan kepentingan terbesar pada tentara. Namun, hal seperti itu terjadi pada pasukannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kelvin, kamu sangat mengecewakanku. Tahukah kamu berapa biaya untuk mengolah sayap hitam? Tahukah kamu berapa banyak energi dan uang yang diinvestasikan? Jeffrey menatap putranya dan melontarkan kata-katanya dengan amarah yang tertahan. Ayah, aku. Kelvin ingin membela diri, tapi ternyata semua yang dikatakannya seperti tidak berpengaruh. Akhirnya, dia hanya bisa berkata, Ayah, maafkan aku. Aku salah. Kamu salah. Apakah kamu pikir itu cukup untuk hanya meminta maaf? Jika itu untuk sesuatu yang bermanfaat bagi desa Fuller, aku tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan. Ini bukan kerugian besar untuk kehilangan satu burung Black Wings. Masalahnya adalah kamu melakukan itu semua karena seorang wanita. Kamu mengirim pasukan terbang untuk seorang wanita. Apakah kamu waras? Bagaimana aku bisa mempercayai kamu untuk mengambil alih desa Fuller di masa depan? Jeffrey mengutuk dengan marah. Menghadapi teguran ayahnya, Kelvin sangat bingung. Ketika dia mengetahui bahwa itu tentara terbang yang dia kirim telah kehilangan satu burung Black Wings, dia sudah siap untuk dimarahi. Namun, itu tidak bisa diterima jika hal itu akan berisiko dia kehilangan posisinya sebagai kepala desa muda. Ayah, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Ayah, aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi di masa depan. Kelvin buru-buru berlutut dan memohon. Dia tidak ingin kehilangan identitasnya sebagai kepala desa muda. Apalagi kualifikasi untuk mengambil alih desa sebagai kepala. Baguslah kamu tahu kamu sadar kamu salah. Aku akan mengampunimu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku akan memastikan bahwa itu posisi kamu sebagai kepala desa muda diberikan kepada saudara-saudara kamu yang lain. Jika kamu tidak ingin posisi itu, ada banyak orang lain yang melakukannya. Terima kasih, Ayah. Terima kasih. Jika ada lain waktu, tidak perlu kamu katakan. Aku akan menarik diri. Kelvin sangat gembira. Kelvin, aku punya harapan besar untukmu. Di masa depan, kamu harus lebih sedikit fokus pada wanita dan lebih pada bisnis. Ketika kamu mengambil alih posisiku, semua jenis wanita akan tersedia untukmu. Bahkan akan ada antrian wanita untuk kamu pilih. Jeffrey dengan sungguh-sungguh memberitahu Kelvin. Dia selalu memandang Kelvin dengan penting. Kalau tidak, dia tidak akan menunjuk Kelvin sebagai kepala desa yang masih muda. Sebagai kepala desa Fuller, Jeffrey seperti kaisar di sana. Dia memiliki banyak anak. Kelvin adalah salah satu yang lebih luar biasa. Kamu benar. Ayah, aku tidak mengharapkan konsekuensi yang begitu serius. Kalau tidak, aku pasti tidak akan menggunakan pasukan terbang. Ya sudah. Pergi sekarang jika tidak ada lagi yang ingin kamu katakan. Ya, Ayah. Kelvin bangkit dan pergi. Jeffrey duduk diam. Jemarinya mengetuk meja. Seekor burung Black Wings hilang. Terlalu berlebihan untuk menyebutnya masalah besar, tapi itu jelas juga bukan masalah kecil. Ada masalah yang lebih ia khawatirkan. Itu adalah berita yang dikirim kembali oleh orang-orang di tempat kejadian saat itu. Karena alasan yang tidak diketahui, sayap hitam tiba-tiba menjerit dan mulai jatuh dengan cepat. Mereka kemudian melanjutkan untuk mencarinya, tetapi akhirnya kehilangan jejak. Jelas ada seseorang di baliknya. Orang itu harus menjadi pejuang. Dia bahkan luput dari perhatian tentara terbang. Kemampuan orang itu tidak bisa diremehkan. Siapa di bumi itu? Jeffrey bingung. Tidak banyak orang di sekitar yang memiliki tingkat kekuatan itu. Dia memulai penyelidikannya secara sistematis. Musuh mengancam.
Jadi dia harus menemukan pria itu dan mengambil tindakan pencegahan. Mungkinkah itu? Jeffrey memikirkan seseorang. Di lantai atas malam musim semi, seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara. Di antara mereka, orang dengan kerudung adalah Nona Boone. Dia baru saja menyelesaikan pertunjukan pertamanya di Spring Night belum lama ini. Orang lain adalah tokoh penting lain dari desa Fuller, Corbin Fuller, saudara dari kepala desa saat ini, Jeffrey. Namun, jika keadaan percakapan mereka dilihat oleh orang luar, itu pasti akan menimbulkan sensasi yang sangat besar. Itu karena saat Nona Boone duduk dengan santai, Corbin berdiri di hadapannya dengan ekspresi hormat di wajahnya. Seolah-olah seorang Buddha sedang menghadapi tuannya. Corbin adalah tokoh yang sangat penting di desa Fuller. Wibawanya hanya berada di urutan kedua setelah Jeffrey, kepala desa. Tak terbayangkan orang besar seperti itu berdiri dengan sopan dan berbicara dengan hormat kepada seorang pelacur. Tidak akan ada yang percaya saat tersebar. Namun, itu benar-benar terjadi. Apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa pasukan terbang Fuller Village yang terkenal baru saja kehilangan salah satu sayap hitamnya? Apakah orang yang duduk di atas burung itu tidak menyadari adanya jejak kelainan? Ia hilang begitu saja. Tanya wanita itu penasaran. Ya, Nona Boone. Jawab Corbin. Menarik. Menarik. Sungguh sangat menarik. Sepertinya perjalanan ke desa Fuller ini tidak akan membosankan. Orang ini mampu diam-diam merebut sayap hitam di bawah hidung pasukan terbang tanpa ketahuan. Dia pasti sangat kuat. Nona Boone, kami tidak tahu apakah orang ini musuh atau teman. Kami juga tidak yakin apakah ada organisasi di belakangnya dan apakah itu akan mempengaruhi rencana kami. Kata Corbin khawatir. Pikirannya penuh dengan rencana itu. Begitu rencana mereka berhasil, dia, Corbin Fuller, akan menggantikan Jeffrey Fuller dan menjadi kepala sejati desa Fuller. Dia tidak perlu bergantung pada orang lain lagi. Posisi dan otoritas Corbin hanya yang kedua setelah Jeffrey di desa Fuller. Namun, ada perbedaan besar dalam kekuasaan dan status antara dia dan Jeffrey. Pasukan terbang desa Fuller yang terkenal hanya pernah menerima perintah Jeffrey. Itu sudah cukup untuk membuktikan perbedaannya. Bahkan Kelvin, kepala desa yang masih muda, dapat mengirim tim kecil dengan memasukkan perintah ayahnya. Tetapi Corbin tidak bisa. Jika dia ingin memanfaatkan tentara terbang, dia harus mendapatkan persetujuan Jeffrey. Itu adalah perbedaan. Jangan khawatir. Kamu dapat mengandalkan aku. Tidak ada yang bisa menghancurkan rencana kita. Karena kamu telah mendatangi kami, kota Merailep. Kami pasti akan membantumu naik ke posisi kepala desa Fuller. Terima kasih, Nona Boone. Tawaksi mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Ia sudah bermimpi dan menunggu hari itu datang. Baiklah, pergi untuk saat ini. Setelah orang-orang yang diatur oleh ayahku tiba, kami akan melancarkan rencana untuk merebut desa Fuller. Kamu juga harus pergi dan bersiap dengan baik. Kumpulkan semua kekuatan yang bisa dimenangkan dan cobalah yang terbaik untuk mendapatkan kekuatan desa Fuller. Iya nih, Kak Boone. Corbin pergi dengan suasana hati yang bersemangat. Tidak lama lagi, dia bisa menjadi kepala desa Fuller. Dia akan bisa sepenuhnya mengendalikan desa Fuller dan menjadi kaisar sendiri. Wanita itu terus duduk dengan santai dan meminum tehnya. Nama lengkapnya Josie Boone. Identitas aslinya tidak sesederhana menjadi penghibur. Dia adalah putri gubernur Merailep City. Kota Merailep adalah kota besar yang dipenuhi jutaan orang dan juga sangat kuat. Di Moostar, kekuatan dan kekuasaan hanya didasarkan pada masing-masing kota. Ada desa-desa kecil dengan ribuan orang seperti Desa Danyos dan juga kota-kota raksasa dengan puluhan juta orang. Ada berbagai macam kota. Skala kota Merailep berada pada tingkat menengah dan atas. Corbin mencari bantuan dari Merailep City dan ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menggulingkan Jeffrey sehingga dia bisa mengambil alih posisi Jeffrey sebagai kepala desa Fuller. Sebagai kepala desa, Jeffrey tentu saja juga memperhatikan tindakan Corbin yang tidak biasa. Namun, dia tidak ingin bertindak gegabah dan hanya melakukan beberapa persiapan secara diam-diam. Dapat dikatakan bahwa kedua bersaudara itu memiliki motif tersembunyi. Jeffrey menduga orang yang merebut sayap hitam adalah wanita yang mengikuti Corbin ke desa Fuller, Nona Boone. Sebagai putri gubernur kota Merailep,
Dia diajar oleh seorang guru terkenal sejak dia masih muda. Dia juga berbakat secara alami. Meskipun Josie masih muda, kemampuannya sama sekali tidak lemah. Segera, itu 10 hari kemudian, Desa Daniels, dipimpin oleh Willy, melakukan perjalanan siang dan malam dan akhirnya tiba di Desa Fuller. Namun, mereka dihentikan. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah warga desa dari Desa Daniels, orang yang menghalangi jalan mereka langsung menyampaikan berita itu kepada Kelvin. Menurut instruksi kepala muda mereka, orang itu memimpin penduduk desa ke lokasi yang ditempatkan. Kelvin yang sudah mendapatkan kabar itu langsung membawa kacungnya dan pergi menyapa para penduduk desa Daniels. Tentu saja, itu terutama untuk menyambut gadis cantik yang dia rindukan. Bagi wanita itu, Kelvin bukan hanya kehilangan burung Black Wings tapi juga dimarahi oleh ayahnya. Kelvin tentu saja sangat kesal. Mengesampingkan wanita lain, Kelvin bersumpah untuk memiliki Grace Daniels untuk dirinya sendiri. Melihat kedatangan kepala muda desa Fuller, Willy memimpin dan berteriak keras. "Selamat siang, kepala muda." Kemudian ribuan penduduk desa Daniel segera menyusul di belakangnya. "Halo, kepala desa muda. Terima kasih sudah menerima kami. Kepala desa muda. Terima kasih sudah menerima kami. Kepala desa muda." Kelvin tidak membalas mereka. Ia hanya mengangguk sebagai jawaban. Dia langsung menemui Willy dan Grace. "Tuan Daniels, aku sudah mengatur semuanya. Kalian semua akan ditempatkan di sini di masa depan. Grace akan ikut dengan aku sekarang," kata Kelvin penuh semangat. Dia kemudian menatap Grace. Matanya memperlihatkan sedikit nafsu. Dia akhirnya akan bisa menikmati kebersamaan dengan gadis muda cantik di hadapannya. Meskipun dia belum sepenuhnya dewasa, sosoknya sudah terlihat jelas. Mirip dengan buah-buahan yang matang dan mentah, keduanya lezat dengan caranya sendiri. Grace diam-diam mengepalkan tinjunya dan menatap Dominic, yang berdiri di samping. Dominic membalas senyum meyakinkan. Setelah melihat senyum Dominic, Grace segera tenang dan tidak gugup lagi. Sepertinya Dominic bisa memberinya rasa aman yang kuat. Willy hendak berbicara ketika dia disela oleh suara berisik. Suara itu datang dari jauh. Itu adalah lokasi desa Fuller. Penduduk desa Daniels terletak di tanah datar di sisi barat desa Fuller. Itu adalah tempat yang ditempatkan yang telah diatur Kelvin untuk mereka. Kelvin tidak mungkin mengizinkan ribuan orang memasuki desa Fuller dan mengganggu pesanan asli mereka. Karenanya, Kelvin menyuruh mereka diposisikan di sana. Kelvin pun mendengar suara keributan itu. Dia berbalik menghadap desa Fuller, hanya untuk melihat api besar berkobar di sana. Dia tertegun. Apa yang terjadi? Mengapa desa Fuller terbakar? Selanjutnya, ada lebih dari satu lokasi yang terbakar. Jelas itu bukan kecelakaan. Apakah seseorang menyebabkan masalah? Seseorang benar-benar berani membuat masalah di desa Fuller. Apakah mereka merayu kematian? Tanpa waktu untuk berpikir, Kelvin buru-buru menginstruksikan. "Semuanya, ikuti aku kembali ke desa Fuller. Cepat!" Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berlari menuju desa Fuller. Sekelompok kacung yang dibawanya dengan cepat mengikuti di belakang. Meninggalkan wajah penduduk desa yang bingung dari desa Daniels. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa ada kecelakaan saat mereka tiba di desa Fuller? Willy adalah orang pertama yang bereaksi. Dia menoleh ke penduduk desa Daniels Filing dan berkata, "Mari kita mendirikan kamp dulu." Kepala muda memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Ribuan orang mulai bekerja sendiri. Ada orang menebang pohon dari hutan di sebelah mereka untuk membuat akomodasi sederhana. Itu adalah pemandangan yang sangat kacau dan berantakan. Lagi pula, semua orang tidak terlatih. Untungnya, tidak ada yang malas. Dominic bercampur dengan kerumunan dan membantu menebang pohon. Dia ingin melakukan sesuatu dalam kekuasaannya untuk mereka. Dia selalu merasa menyesal terhadap desa Daniels. Jika bukan karena dia, desa Daniels tidak perlu meninggalkan rumah mereka dan pindah ke sana. Dengan kekuatan Dominic, menebang pohon sangat mudah. Dengan lambaian pisau santai di tangannya, deretan pohon tumbang. Itu di bawah situasi di mana dia mengendalikan kekuatannya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain terus berpindah lokasi untuk menebang pohon.
Dia seperti bayangan, dengan cepat berjalan terseok-seok di hutan. Dalam waktu singkat, seluruh hutan ditebang habis oleh Dominic. Penduduk desa Daniels melihat pohon-pohon yang semuanya jatuh ke tanah dan sedikit tercengang. Kapan mereka mulai melakukan hal-hal dengan sangat efisien? Willy berteriak keras. Jangan linglung. Semuanya. Mari kita selesaikan dengan cepat. Mungkin akan segera hujan. Setidaknya harus ada tempat untuk melindungi kita semua dari angin dan hujan. Jika tidak, orang tua dan anak-anak mungkin jatuh sakit. Setelah mendengar instruksi kepala desa mereka, penduduk desa mulai bekerja keras lagi. Meskipun ada ribuan orang di desa Daniels, tenaga kerja mereka yang sebenarnya bahkan tidak 1.000. Sebagian besar adalah yang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak. Tidak apa-apa bagi mereka untuk melakukan hal-hal sederhana, tetapi ketika datang untuk membangun rumah, mereka masih membutuhkan pria di masa jayanya untuk menanganinya. Memiliki pria muda dan kuat seperti Dominic membantu mereka telah menghemat banyak waktu. Tak lama kemudian rumah-rumah kayu sederhana bermunculan satu persatu. Tua dan anak-anak masuk ke dalam untuk beristirahat. Itu hanya perumahan sementara. Setelah menunggu konfirmasi tinggal di sini, mereka harus terus memperbaikinya beberapa kali lagi. Suara berisik dari desa Fuller tidak berakhir. Bahkan ada beberapa jeritan manusia. Willy berdiri di atas bukit dan menyaksikan api di kejauhan. Alisnya berkerut. Kakek, apa yang terjadi pada desa Fuller? Mengapa ada begitu banyak tempat yang terbakar? Grace, yang ada di sebelahnya, bertanya. Aku tidak tahu. Sesuatu yang besar mungkin sedang terjadi. Jawab Willy. Lalu apa yang kita lakukan? Tunggu saja. Tapi kita hampir selesai dengan ikan kering. Jika kita tidak bisa mendapatkan makanan dari desa Fuller, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Tuan Daniels, Grace, jangan khawatir. Serahkan makanannya padaku. Karena ikan di Daniels Lake mati karena aku memiliki kewajiban untuk membantumu mencari makanan. Dominic tiba-tiba muncul di samping mereka berdua. Dia hanya bertanggung jawab untuk membantu menebang pohon, meninggalkan sisanya kepada penduduk desa Daniels. Kamu bisa mencari makanan, Dominic? Tanya Grace. Tentu saja, aku bisa. Ini hanya masalah kecil. Ketika aku pertama kali bangun, aku melupakan segalanya. Jadi aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Sekarang aku perlahan-lahan mengingat beberapa kemampuan aku. Tidak ada masalah untuk mencari makanan, kata Lindong dengan percaya diri. Tapi ada begitu banyak orang di desa Daniels. Tidak ada masalah sama sekali. Lebih buruk lagi, aku akan pergi ke desa Fuller untuk meminjam beberapa dari tuan tanah besar yang memiliki kelebihan biji-bijian. Apakah mereka akan meminjamkannya padamu? Grace tampak bingung. Grace sedang berpikir. Dia tidak percaya bahwa orang akan meminjamkannya barang-barang ketika mereka bahkan tidak mengenalnya secara pribadi. Mereka akan melakukannya. Dominic mengangkat tinjunya dan tersenyum. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu pukulan. Jika ada, maka 2 pukulan akan menyelesaikannya. Willy lebih berpengetahuan dari Grace. Willy tahu bahwa di dunia ini, tinju adalah prinsip mutlak. Jika Dominic sebenarnya adalah tipe orang hebat yang bisa terbang, akan mudah untuk membuat kepala desa Fuller mendedikasikan tanah yang kaya untuk desa Daniels, apalagi sampai pinjam makanan. Mereka bertiga melanjutkan melihat desa Fuller bersama-sama. Sepertinya desa Fuller dalam bahaya. Dominic tiba-tiba berkata, "Kenapa kamu mengatakan itu?" Tanya Willy. Beberapa kebakaran, ditambah dengan teriakan dan teriakan di tempat kejadian, jelas bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di desa Fuller. Pendengaran dan penglihatan Dominic jauh lebih baik dari Willy. Dominic bisa mengamati lebih jelas. Siapa yang berani menyerang desa Fuller? Kita semua tahu bahwa desa Fuller adalah kekuatan terbesar dalam jarak ratusan mil. Willy bingung. Mungkin itu kekuatan dari luar ratusan mil. Dominic mempertanyakan. Jika itu kekuatan dari ratusan mil jauhnya, bahkan jika mereka menjatuhkan desa Fuller, itu tidak akan mudah dikelola, bukan? Bagaimana jika ada kolusi antara personel internal Fuller Filey? Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Kata-kata Dominic mengenai perubahan inti desa Fuller sangat tepat. Personel internal, Corbin Fuller,
berkolusi dengan pasukan asing dari Meraylep City dan ingin menggulingkan pemerintahan Jeffrey Fuller dalam satu gerakan. Itu mungkin? Willy mengangguk. Grace, bagaimana kalau kita pergi ke desa Fuller bersama untuk melihatnya? Kata Dominic. Hah? Sekarang? Tanya Grace heran. Iya. Ayo pergi sekarang. Jangan takut. Dengan adanya aku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kakek. Grace menatap Willy. Tentu saja, dia sangat ingin pergi. Tetapi dia masih harus meminta pendapat kakeknya. Silakan. Willy tertawa. Dengan adanya Dominic, dia lebih dari yakin. Setelah mendapatkan persetujuan dari Willy, Dominic mendekat pada Grace. Dia membisikkan sesuatu di telinganya. Permisi, Grace. Dominic mengulurkan tangan dan meraih pinggang Grace. Dia kemudian memeluknya. Grace sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Dia hanya tersipu. Jangan khawatir, Tuan Daniels. Aku akan melindungi Grace dengan benar. Kami akan segera kembali setelah melihatnya. Silakan. Willy tertawa. Dominic tidak ragu-ragu lagi. Sambil memegang Grace, Dominic melayang ke udara dan terbang ke arah desa Fuller. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia terbang setelah tiba di Moorstar, ingatan ototnya masih ingat bagaimana melakukannya. Dulu ketika dia baru saja bangun, Dominic mendengar Grace menangis dan memintanya untuk membawanya terbang lagi. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk memuaskan keinginannya. Willy melihat keduanya yang terbang di udara. Matanya dipenuhi kegembiraan. Mereka terbang. Mereka benar-benar terbang di langit. Seperti dugaan Willy, Dominic adalah sosok kuat yang bisa terbang. Saat bersemangat, ada sedikit rasa iri di mata Willy. Melonjak ke langit adalah impian seluruh umat manusia. Sayangnya, hanya ada sedikit orang yang benar-benar dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk melakukannya. Lebih sering daripada tidak, orang mengandalkan kekuatan eksternal. Misalnya, tentara terbang Fuller Phyllis mengandalkan budidaya burung yang patuh untuk membawa mereka terbang di langit. Melihat Dominic terbang ke langit dengan Grace di pelukannya, Willy menghela nafas lega. Sebelumnya, dia masih khawatir tentang bagaimana jika terjadi sesuatu pada desa Fuller, desa Daniels pasti akan terpengaruh. Sekarang sepertinya dia tidak perlu khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi pada desa Fuller, selama Dominic ada, semuanya tidak akan menjadi masalah. Mungkin mereka akan segera bisa memasuki desa Fuller. Sementara itu, di langit, Grace melebarkan matanya dan melihat sekelilingnya di langit. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dominic, apakah kita terbang? Iya, kita terbang. Bukankah kamu ingin aku membawamu terbang? Aku memenuhi keinginanmu sekarang. Kamu sudah bangun hari itu. Rona merah di wajah Grace kembali menyebar, bahkan lehernya memerah. Setelah kembali dari desa Fuller, Grace berlari ke ruang bawah tanah dan berbaring di Dominic. Memikirkan bagaimana dia akan segera menjadi kepala muda gadis pelayan desa Fuller, dia mencurahkan pikiran yang terkubur jauh di dalam hatinya, termasuk cintanya pada Dominic. Sekarang dia tahu bahwa Dominic sudah bangun waktu itu. Dia menyadari bahwa dia pasti mendengar kata-katanya. Dia malu dan pemalu. Oh, hanya itu yang kudengar. Aku tidak mendengar apa-apa lagi. Jawab Dominic canggung. Grace tidak melanjutkan bicaranya. Dia diam-diam menikmati semilir angin di langit. Udara di sana tampak jauh lebih segar dari itu di tanah. Itu membuatnya merasa segar. Tentu saja, alasan terpenting adalah dia berada di pelukan Dominic. Di dalam desa Fuller, ada dua kelompok orang yang saling berhadapan. Satu kelompok dipimpin oleh Jeffrey, sementara yang lain dipimpin oleh Corbin. Kontes yang sebenarnya antara kedua bersaudara telah dimulai. Siapapun yang menang akan menjadi kepala desa Fuller. Saat itu, seluruh desa Fuller berantakan. Asap mengepul di mana-mana, dan ada banyak sekali tabrakan, teriakan, dan teriakan bercampur menjadi satu. Corbin, sungguh pengkhianat kamu. Aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Beraninya kamu berkolusi dengan orang luar dan menyerang desa Fuller? Apa yang kamu coba lakukan? Jeffrey menunjuk Corbin dan bersumpah. Jeffrey, jangan berpura-pura menjadi orang baik di sini.
Ada beberapa hal yang tidak aku ungkit, tapi bukannya aku tidak menyadarinya. Corbin mencibir. Aku berpura-pura menjadi orang baik di sini. Tanyakan pada orang-orang di desa Fula. Bagaimana lagi sebaiknya aku memperlakukanmu? Aku mungkin kepala desa, tapi kamu juga orang kedua yang paling penting dan berwibawa di desa Fula. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin posisi aku sebagai kepala desa? Corbin, jika kamu tidak puas dengan apapun, kamu dapat mengungkitnya. Kita semua bisa berdiskusi dan menanganinya bersama. Namun, kamu berkolusi dengan orang luar. Ini kejahatan pengkhianatan. Kamu akan dibunuh sebagai hukuman. Jeffrey meraung marah. Cara yang bagus untuk menutupinya. Jeffrey Fuller, biar ku beritahu. Di permukaan, aku mungkin orang terpenting kedua di desa Fuller. Namun pada kenyataannya, kekuatan sebenarnya dari Fuller Filey ada di tanganmu. Bahkan anakmu bisa mengirim pasukan terbang, tapi aku tidak bisa. Apakah ini yang kamu maksud dengan mengatakan kamu memperlakukanku dengan baik? Kamu konyol. Karena itu kamu berkolusi dengan orang luar, agar kamu bisa menggantikanku dan menjadi kepala desa. Kamu bahkan akan membiarkan desa Fuller jatuh ke dalam kekacauan untuk mencapai itu. Jika itu masalahnya, itu akan lebih baik. Tapi Jeffrey Fuller, tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa duduk di posisi itu sebagai kepala desa Fuller? Entah itu kekuatan dan bakatmu, atau kontribusimu pada desa Fuller, kamu tidak pernah setara denganku. Dalam hati ayah kita, kamu selalu lebih rendah dariku. Pada awalnya, ayah kami ingin menyerahkan posisi itu kepadaku. Tetapi ketika aku kembali dari perjalanan aku, dia sudah pergi, dan kamu malah menjadi kepala desa. Ayah kami selalu dalam keadaan sehat. Kenapa tiba-tiba dia mati? Kakak yang baik, apakah kamu berani mengatakan bukan kamu yang ada di baliknya? Kamu mencemarkan nama baikku. Jeffrey menunjuk Corbin dan berkata dengan panik. Kamu akan tahu apakah aku mencemarkan nama baikmu atau tidak. Dalam perjalanan pulang dari perjalananku, aku mengalami 3 serangan dan pembunuhan. Bukankah kamu orang di belakangnya? Hari ini, aku tidak hanya mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku, tetapi juga membalas dendam untuk ayah kita. Kamu hanya berbicara omong kosong. Corbin Fuller, ini semua alasan yang kamu buat agar kamu bisa berkolusi dengan orang luar. Karena kamu tidak peduli dengan hidup dan mati desa Fuller, maka aku tidak bisa membuatmu tetap hidup. Kenapa? Apa aku tepat? Sekarang kamu ingin membunuh dan membungkamku. Jeffrey, sekarang semuanya sudah sampai pada titik ini. Hanya satu dari kita bersaudara yang bisa keluar hidup-hidup hari ini. Spatan, kamu mengatakan omong kosong. Corbin, apapun yang kamu katakan, itu tidak akan menutupi perilaku memberontakmu yang berkolusi dengan orang luar. Hari ini aku akan melenyapkanmu atas nama desa Fuller. Jeffrey terbakar amarah. Meskipun apa yang dikatakan Corbin agak berbeda dari apa yang dia lakukan. Itu hampir saja. Ayah mereka memang lebih menghargai Corbin saat itu. Jeffrey memang tidak sebaik adik laki-lakinya. Namun, sebagai kakak tertua, bagaimana Jeffrey bisa puas dengan itu? Jadi saat Corbin sedang menjalankan misi, dia menggunakan beberapa cara tercela untuk mengubah dan menyelesaikan semuanya. Ketika Corbin kembali, semuanya sudah beres. Bahkan jika Corbin menyadari ada sesuatu yang salah, dia sendirian dan terlalu tidak berdaya untuk mengubah apapun. Selama bertahun-tahun, Jeffrey selalu ingin menghancurkan Corbin secara diam-diam untuk menghindari masalah di masa depan untuk dirinya sendiri. Tapi pertama-tama, Corbin tidak lemah. Kedua, Corbin sepertinya menyangka Jeffrey akan bergerak pada dirinya sendiri. Karenanya, Corbin selalu berhati-hati dan tidak pernah bertindak sendirian. Jeffrey tidak bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Corbin juga menahan kebencian mengerikan di hatinya. Awalnya, semua yang dimiliki Jeffrey sekarang menjadi miliknya. Namun, mereka semua dibawa pergi oleh Jeffrey dengan cara tercela. Hari ini, kedua bersaudara itu benar-benar berantakan. Itu berarti hanya satu dari mereka yang bisa terus hidup. Perang berada di ambang pecah. Meskipun ada pertempuran yang terjadi di mana-mana di desa Fuller, itu adalah pertempuran puncak yang akan terjadi di sini yang benar-benar memutuskan hasilnya.
Di belakang Corbin Fuller adalah seorang pejuang yang dikirim oleh Merailep City untuk membantunya. Di sisi Jeffrey Fuller adalah senjata rahasia yang dia latih, termasuk pasukan burung yang melayang di langit. Nona, tolong bantu aku dan bantu aku membalas pembunuhan ayahku, kata Corbin kepada wanita bercadar di sampingnya. Jangan khawatir, aku di sini. Jeffrey Fuller tidak akan bisa melarikan diri. Josie maju 2 langkah dan menatap Jeffrey. Pada saat ini, Jeffrey merasa seperti menjadi mangsa ular berbisa, dan hawa dingin datang dari telapak kakinya. Apakah wanita ini penolong Corbin? Siapa dia? Dia benar-benar kuat. Sayap hitam yang hilang juga seharusnya dia lakukan. Hanya petarung seperti dia yang bisa mencuri sayap hitam tanpa ada yang menyadarinya. Kelvin Fuller, kepala desa muda, berdiri di belakang ayahnya Jeffrey Fuller. Melihat Corbin berbicara kepada wanita bercadar itu dengan sangat hormat. Dia hanya merasakan hawa dingin di belakang punggungnya dan keringat dingin mulai pecah di dahinya. Nona Bun ternyata adalah penolong yang diundang oleh Corbin dari kota besar. Tidak heran dia bisa langsung pindah ke Sweetrata Spring Night. Untungnya, dia tidak mencoba memaksakan diri padanya. Jika tidak, dia akan mati sebelum dia menyadarinya. Siapa kamu? Kenapa kamu ingin ikut campur dengan urusan keluarga kami? Apa kamu tidak takut terbunuh di sini? Tanya Corbin. Kamu hanya kepala desa Fuller. Kamu terlalu rendah untuk mengetahui identitasku. Jika kamu bijak, serahkan desa Fuller. Dengan begitu, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu keluar dari sini hidup-hidup. Mengenai menahanku di sini, itu bukan panggilanmu. Lelucon yang luar biasa. Aku, Jeffrey Fuller, telah terlibat dalam setiap jenis perang. Tidak ada yang namanya menyerah bagiku. Jika kamu bilang begitu, maka jangan salahkan aku. Kamu mencari kematianmu sendiri. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Jika aku bergidik sekali, namaku bukan Jeffrey Fuller. Josie mencibir, dan tubuhnya melayang ke arah Jeffrey. Pada saat yang sama, semua petarung di belakangnya mengambil tindakan dan bergegas menuju kamp Jeffrey. Jeffrey juga tidak takut dan mengajak orang-orang di belakangnya untuk bergegas maju. Pada saat yang sama, dia tertawa kurang ajar. Dasar jalang, beraninya kamu berbicara seperti itu. Ketika aku menangkapmu, aku akan memberimu beberapa pelajaran di tempat tidur. Bajingan, aku akan membunuhmu. Josie mengatupkan giginya dan bergerak lebih cepat. Ledakan. Orang-orang dari dua sisi bertabrakan. Namun, himpitan yang seharusnya terjadi tidak muncul. Berbicara secara logis, bahkan jika Jeffrey diam-diam melatih petarung rahasia, dia pasti tidak akan bisa melawan organisasi yang begitu kuat seperti kota Merailep. Namun, apa yang terjadi mengejutkan semua orang. Di bawah serangan sengit para pejuang dari kota Merailep, orang-orang di pihak Jeffrey masih mahir. Nona Bun juga diblokir oleh seorang pria tua misterius. Corbin segera mengetahui ada yang tidak beres. Tidak mungkin desa Fuller memiliki begitu banyak pejuang yang kuat. Apakah Jeffrey juga punya pembantu? Orang ini sudah siap untuk ini. Jeffrey, tidak mungkin desa Fuller memiliki begitu banyak petarung. Kamu juga diam-diam bekerja dengan pihak lain. Jeffrey yang bertarung melawan Corbin kembali tertawa. Hahaha, Corbin, apa kamu tidak terkejut? Aku mengetahui semua keberadaanmu. Karena kamu berani berkolusi dengan musuh kita, aku juga bisa bekerja sama dengan pihak lain. Hari ini, aku akan benar-benar menghabisimu dan membiarkanmu mati bersama bajingan tua yang tidak menghargai itu. Bapak memang dibunuh olehmu. Kamu adalah sampah yang membunuh bapak kami. Bajingan tua itu memiliki keberanian untuk memintaku membantumu dengan benar. Bukan main. Pemimpin desa Fuller hanya bisa aku, Jeffrey Fuller. Karena dia tidak setuju, dia tidak perlu hidup lagi. Corbin tidak menjawab. Tidak ada gunanya dia mengatakan apapun sekarang. Sebaliknya, itu hanya akan mengacaukan pikirannya. Orang yang menang akan menjadi raja dan yang kalah akan menjadi tahanan. Jika dia menang hari ini, dia akan hidup. Jika dia kalah, dia hanya akan berakhir mati. Adapun Nona Bun, saat mereka mengetahui siapa dia, Jeffrey pasti tidak akan berani melakukan apapun padanya karena dia memiliki Merailep City di belakangnya. Jika tidak, dia akan menanggung kemarahan seluruh kota Merailep.
Jeffrey tidak cukup kuat untuk menelanjanginya. Corbin tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dalam kemarahan, dia menjadi lebih ganas dan memukuli Jeffrey Fuller untuk mundur. Kekuatan Jeffrey lebih buruk dari Corbin. Tentu, dia bukan lawannya. Dihadapkan oleh Corbin, yang menyerangnya dengan gila-gilaan, Jeffrey tidak hanya tidak khawatir sedikit pun, tetapi juga menunjukkan senyum kesuksesan. Di sisi lain, Josie menjadi lebih ketakutan semakin lama pertarungan berlangsung. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, lelaki tua yang tiba-tiba muncul di depannya bisa dengan mudah memblokir kemajuannya. Dia yakin orang ini jelas bukan dari desa Fuller. Bagaimana bisa ada petarung yang begitu kuat di tempat kecil seperti desa Fuller? Sepertinya Jeffrey sudah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. Mereka akan memenangkan pertempuran hari ini dengan lancar. Setelah menang, kota Merailep akan mendapatkan desa afiliasi lain. Tidak ada yang menyangka kecelakaan seperti itu. Setengah jam berlalu, semuanya telah berakhir. Corbin jatuh ke tanah dengan luka parah dan diinjak oleh Jeffrey. Cedera Nona Bun tidak serius, tetapi dia juga menghabiskan kekuatannya dan tidak dapat bertarung lagi. Pejuang lain dari kota Merailep menderita banyak korban. Di sisi lain, sebagian besar orang Jeffrey mengalami beberapa luka dan hanya beberapa yang meninggal. Hasilnya sudah sangat jelas. Corbin dikalahkan. Meskipun dia sudah lama mempersiapkan pertempuran ini, dia masih kalah dari Jeffrey. Pria ini membunuh ayahnya sendiri untuk merebut kekuasaan dan menjadi kepala desa Fuller. Jeffrey, yang sudah mengantisipasi bahwa Corbin diam-diam akan mencari pembantu untuk membalas dendam, telah memperhatikan setiap gerakannya. Corbin Fuller, apakah kamu menyerah? Jeffrey berkata merendahkan. Tidak. Corbin Fuller meludah dan Jeffrey menghindar. Kemudian Jeffrey melangkah keras. Corbin yang sudah terluka parah mengeluarkan darah dari mulutnya. Matanya tertuju pada Jeffrey. Dia tampak seolah bisa memakan Jeffrey hidup-hidup. Semua yang seharusnya menjadi miliknya diambil dan sekarang harus mati di tangan musuh. Aneh jika Corbin menyerah. Corbin, aku tahu kamu tidak akan menyerah. Sayangnya, kamu telah kalah. Kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk membalas dendam. Sekarang saatnya kamu mati dan menemui pria tua yang menyukaimu itu. Setelah mengatakan itu, Jeffrey menginjak Corbin dengan kasar dan seluruh dada Corbin runtuh. Tefek FT. Sejumlah besar darah bercampur organ dalam menyembur keluar dan memercik ke kaki Jeffrey. Ia mundur dengan jijik. Sekarang Corbin sudah setengah mati. Dapat dikatakan bahwa dia tidak akan lolos dari kematian. Kelvin melihat pemandangan di depannya dan teringat percakapan antara ayahnya dan pamannya barusan. Bukan hanya dia tidak takut, tapi juga dia menyadari sesuatu. Jika kamu ingin menjadi orang besar, kamu harus kejam. Mereka yang terlalu berhati lembut hanya bisa dikalahkan. Di masa depan, aku harus bekerja keras untuk menjadi orang hebat, kejam, dan melakukan apapun untuk mencapai tujuanku. Kelvin melihat ke atas langit. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu. Dia melihat lebih dekat. Itu dua orang. Dia mulai pada mereka sedikit lebih lama. Seorang gadis bersandar di pelukan seorang pemuda dengan wajah bahagia. Itu adalah pembantunya Grace Daniels. Grace adalah wanita yang disukai Kelvin. Dia telah memikirkannya selama berhari-hari. Bahkan menggunakan pasukan burung untuk mendapatkannya, hanya berharap bisa bersamanya lebih cepat. Dia tidak berani macam-macam dengan Kak Bun. Tapi dia harus mendapatkan gadis cantik dari desa nelayan kecil ini. Tapi bagaimana dia bisa bersama pemuda lain? Dan dia terlihat sangat bahagia. Ini membuat hati Kelvin menyembur dengan amarah yang mengerikan, langsung menuju kepalanya. Membuatnya kehilangan akal sehatnya, sama seperti tanpa sengaja mengetahui kalau istrinya tidak setia dan mengkhianatinya. Maka ia pun berteriak keras pada Grace di langit tanpa memperdulikan apa yang akan terjadi. Grace, dasar jalang. Seluruh desa Danielsmu akan membayar untuk ini. Kalau Kelvin bisa sedikit berpikir tenang, dia akan tahu kalau seseorang yang bisa terbang bebas di langit bukanlah orang yang harus dia provokasi. Sayangnya, dia telah kehilangan kesempatan untuk mencari tahu. Setelah Dominic dan Grace mencapai desa Fuller, mereka tinggal sebentar di langit dan melihat dua kelompok orang berkelahi satu sama lain. Untuk menghindari ketahuan oleh mereka, Dominic terbang lebih tinggi.
Mereka berakhir jauh lebih tinggi daripada di mana Black Wings bisa membawa mereka. Melihat dari tanah, satu hanya bisa samar-samar melihat titik hitam bahkan di bawah meneliti. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, tidak mungkin keduanya bisa terlihat. Baru setelah pertempuran berakhir, dia perlahan turun. Dominic tidak mengenali kedua kelompok orang ini, jadi tentu saja, dia tidak perlu masuk ke pertarungan mereka. Namun, saat dia turun sedikit, dia terlihat oleh seseorang dan itu adalah seseorang yang mengenalnya. Ketika Kelvin menyadari itu adalah Grace, dia mengecam Dominic tanpa ragu-ragu. Ini sangat mengganggu Dominic. Kelvin menggunakan penduduk desa-desa Daniel sebagai pengaruh untuk mengancam Grace agar tunduk pada keinginannya. Karena itu, Dominic tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadapnya. Sekarang dia memarahinya secara langsung. Bagaimana Dominic bisa melepaskannya begitu saja? Grace tidak tahu harus berbuat apa sehingga dia menatap Dominic dengan luka di matanya. Dominic menatapnya meyakinkan, lalu berbalik untuk melihat Kelvin di tanah. Dia mencibir. Berani sekali kamu bertindak seperti ini, kepala desa muda. Suara Kelvin sudah menarik perhatian semua orang. Setelah tanggapan Dominic, semua orang mulai mencari sumber suara-suara itu. Mereka menatap langit. Mereka melihat seorang pemuda dan seorang gadis, tergantung di udara tanpa kekuatan eksternal, melihat ke bawah ke tanah. Apa yang mereka lihat langsung mengejutkan mereka. Kak Bun adalah yang paling kuat di antara mereka dan dia terutama tidak bisa berkata-kata. Begitu juga orang tua yang bertarung dengannya. Ada ketakutan di mata mereka. Seseorang harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa terbang. Paling, seseorang akan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melompat lebih tinggi, tetapi mereka akan segera jatuh ke tanah. Orang-orang seperti mereka yang bisa tinggal di udara, atau terbang di udara untuk waktu yang lama pasti bukan dari desa Fuller. Bahkan di kota besar, jarang orang mampu melakukan ini. Josie telah melihat seseorang yang bisa terbang di udara tanpa kekuatan eksternal. Orang itu adalah ayahnya, gubernur kota Merailep. Hanya ada 3 orang di kota Merailep yang memiliki kekuatan seperti itu. Sudah menjadi sifat untuk membayangkan betapa terkejutnya melihat Dominic dan Grace melayang di langit. Suasana aneh di tempat kejadian itu membuat Kelvin yang sebelumnya terbawa amarah, berangsur-angsur sadar. Namun, sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, ada rasa sakit yang tajam di punggungnya. Tubuhnya langsung naik ke udara dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan tidak anggun. Merasakan sakit, Kelvin berguling dan hendak mengutuk orang yang menyerangnya. Tapi dia langsung tercengang karena penyerangnya adalah ayahnya, Jeffrey Fuller, kepala desa Fuller. Ia tidak habis pikir kenapa ayahnya sendiri melakukan hal ini. Kenapa ayahku menendangku tanpa alasan? Bajingan, ada apa denganmu? Apa kamu mencoba membuat kami terlibat masalah? Bangun dan minta maaf pada mereka. Jeffrey memarahi Kelvin. Setelah memarahi putranya, Jeffrey menatap Dominic dan Grace di udara dan tersenyum menyanjung. Tolong jangan marah. Anakku sudah gila. Dia tidak bermaksud menyinggungmu. Tolong ampuni dia kali ini. Apakah kamu ayah Kelvin? Dominic bertanya dengan tenang. Tepat sekali. Namaku Jeffrey, ayah dari Kelvin dan kepala desa Fuller. Entah apa yang tuanku lakukan di sini. Jawab Jeffrey dengan hormat. Sebagai kepala desa Fuller, tentu saja, dia tahu apa artinya bisa melayang di udara. Jika putranya tidak dididik dengan benar, itulah kesalahan ayahnya. Kelvin menggunakan kekuatannya untuk melakukan perbuatan jahat. Jadi kamu tidak bisa lolos karena kamu adalah ayahnya. Kata Dominic dingin. Tuanku, tenanglah. Kamu benar. Aku tidak mendidik anakku dengan baik. Tolong beri aku kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahanku. Ketika Jeffrey selesai berbicara, dia dengan cepat datang ke sisi Kelvin dan menendangnya dengan keras. Ah, Bapak, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kelvin berteriak sedih seraya menggulingkan tubuhnya. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu dari kata-kata ayahnya bahwa kedua orang ini adalah tokoh yang berkuasa. Terutama karena mereka bisa tetap di udara. Kelvin semakin yakin bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Yang tidak bisa Kelvin mengerti adalah Grace hanya lahir di desa nelayan kecil seperti desa Daniels.
Bagaimana dia bisa mengenal seseorang sekuat ini yang bahkan ayahnya tidak mampu memprovokasi? Tidak ada waktu baginya untuk memikirkannya lebih dalam. Rasa sakit yang tajam di tubuhnya membuat Kelvin berteriak. Jeffrey tidak menunjukkan belas kasihan di kakinya hanya karena Kelvin adalah putranya. Dia bahkan ingin membunuh anak yang tidak berbakti ini. Dominic tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Dia hanya menonton dengan tenang. Selain teriakan Kelvin yang menyedihkan, yang lain tidak berani bersuara sedikit pun di tempat kejadian. Bahkan Josie dan lelaki tua yang diundang oleh Jeffrey, dua petarung paling kuat di tempat kejadian. Mereka berdua memandang Dominic dan berpikir dalam hati. Siapa sebenarnya orang ini? Dia terlihat sangat muda namun memiliki kekuatan yang begitu besar. Setelah beberapa menit, Kelvin hampir sekarat karena tendangan Jeffrey. Jeffrey menyadari bahwa putranya sudah terluka parah dan jika dia tidak berhenti, putra kesayangannya benar-benar akan mati. Jeffrey ragu-ragu. Bagaimanapun, Kelvin juga putranya yang sangat dia harapkan. Dia tidak tega membunuh putranya di tempat. Jeffrey berhenti dan berkata dengan hormat kepada Dominic lagi. Tuanku, aku sudah memberi pelajaran kepada anakku. Tolong biarkan dia hidup. Bagaimana? Kamu bahkan berani membunuh ayahmu sendiri, tapi kamu tidak bisa membunuh anakmu sendiri. Jeffrey, kamu bersikap konyol. Dominic jelas mendengar percakapan antara Jeffrey dan Corbin sebelumnya. Tentu saja, Dominic tidak akan menyukai seseorang yang bisa membunuh ayahnya sendiri demi kekuasaan. Ditambah dengan apa yang dilakukan Kelvin, kesannya terhadap kedua orang ini berubah menjadi sangat buruk. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya, Jeffrey ingin membela diri. Namun, Dominic sama sekali tidak berniat memberinya kesempatan untuk berbicara. Sudah cukup. Aku tidak punya waktu untuk ikut campur dalam urusan keluargamu. Namun, Kelvin bisa terhindar dari hukuman mati, dan dia tidak bisa lepas dari hukuman fisik. Setelah Dominic selesai mengatakan itu, dia menjentikan jarinya dengan ringan. Wah! Sebuah batu membelah kehampaan dan tiba di depan Kelvin dalam sekejap mata. Ah! Kelvin yang sudah koma sekali lagi menjerit seperti babi yang dibunuh. Tangannya menutupi tubuh bagian bawahnya dan terus berguling-guling di tanah. Penisnya telah disakiti secara permanen oleh Dominic. Dia bukan lagi pria seutuhnya, dan dia tidak bisa menghasilkan pewaris untuk keluarganya. Untuk orang yang terobsesi dengan wanita sepanjang tahun, ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Jeffrey hanya berdiri di sebelah Kelvin. Tubuhnya sedikit gemetar dan punggungnya terasa dingin. Saat itu juga, dia merasakan aura kematian menyelimutinya. Jika pria itu ingin membunuhnya, mungkin dia sudah terbaring mati di tanah. Untungnya, tujuannya hanya untuk melumpuhkan Kelvin. Apa yang telah dilakukan Dominic mengejutkan Josie dan pria tua yang bertengkar dengannya. Karena bahkan mereka tidak melihat bagaimana Dominic bergerak. Mereka mendengar Kelvin berteriak sedih. Josie sangat senang. Petarung ini setingkat dengan ayahnya. Tidak ada yang hadir berani mengatakan apapun. Sudah cukup. Jeffrey, cepat bawa anakmu yang berharga dan menghilang. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan masuk ke desa Fuller. Tempat ini sekarang milikku. Tentu saja, jika kamu ingin balas dendam, aku, Dominic Lewis, menyambut kepindahanmu kapan saja. Tetapi pertama-tama kamu harus siap mental untuk dibunuh olehku. Kata Dominic. Jeffrey adalah seseorang yang telah membunuh ayahnya untuk merebut kekuasaan. Bahkan jika Dominic tidak membunuhnya, dia tidak bisa membiarkan Jeffrey terus menikmati hidup yang nyaman. Kebetulan penduduk desa di desa Daniels tidak punya tempat untuk dituju. Jadi, dia berencana untuk membiarkan mereka tinggal di desa Fuller mulai sekarang. Dominic cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan selama dia bertanggung jawab, desa Fuller akan aman. Setidaknya tidak ada seorang pun di tanah yang bisa mengalahkannya. Apa? Lord Louis? Ya. Jeffrey tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia tidak percaya bahwa Dominic benar-benar membiarkannya meninggalkan desa Fuller hidup-hidup. Tapi kemana dia harus pergi? Desa Fuller adalah properti Jeffrey. Dia selalu tinggal di sini sejak dia masih muda. Dia secara bertahap menjadi kepala desa Fuller. Tapi dia harus pergi sekarang. Sebelum dia mulai memikirkan kemana dia bisa pergi. Begitu dia meninggalkan desa Fuller,
Statusnya sebagai kepala desa Fuller tidak valid. Dengan apa yang bisa dia lakukan, pasti dia bisa mencari nafkah. Tetapi jika dia ingin terus hidup seperti kepala desa Fuller, dia akan meminta terlalu banyak. Jeti Jeffrey tentu saja tidak ingin pergi. Namun, menghadapi petarung kuat yang bisa dengan mudah membunuhnya, apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak pergi? Jeffrey, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Bawa keluargamu dan tinggalkan desa keluarga Grange, atau kamu akan mati di sini. Kamu bisa menentukan pilihanmu sekarang. Dominic berkata dengan wajah datar. Lord Louis. Aku. Jeffrey sangat takut sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Aku akan menghitung sampai 5. Setelah aku selesai dan jika kamu masih di sini, jangan salahkan aku atas apa yang akan aku lakukan. Aku sudah memberimu kesempatan. Dominic tidak menunjukkan belas kasihan. 5, 4. Setelah mendengar bahwa Dominic mulai menghitung, Jeffrey menjadi sangat cemas. Perasaan kematian mengalir ke hatinya. Jika dia tidak pergi, Dominic tidak akan ragu untuk membunuhnya. Saat ini, dia tidak bisa lagi begitu peduli. Dia harus bertahan hidup dulu. Selama dia masih hidup, akan ada harapan untuk segalanya. Jika dia mati, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Jeffrey bahkan tidak peduli dengan putranya yang berharga, Kelvin. Dia langsung mulai berlari menuju gerbang desa Fuller. Ketika dihadapkan pada kematian, dia tidak peduli tentang putra, wanita, atau kekayaan. Ketika Dominic mencapai 1, Jeffrey sudah menghilang. Dominic tersenyum dengan jijik. Ini memang seseorang yang membunuh ayahnya sendiri. Tidak ada yang datang sebelum hidupnya sendiri. Kalian semua bisa menghilang. Tempat ini tidak akan lagi disebut desa Fuller, dan Yost Heights akan menjadi nama barunya. Siapapun yang pernah bekerja untuk Jeffrey juga harus pergi. Kalau tidak, begitu aku yang bertanggung jawab. Kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Kata Dominic perlahan kepada orang-orang di tanah. Bawahan Jeffrey pertama kali mulai bergerak. Bos mereka sudah pergi. Bukankah mereka akan mencari kematian jika mereka tetap tinggal? Mereka bukannya tidak kompeten. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang uang kemanapun mereka pergi. Tetapi jika mereka tinggal di desa Fuller, mereka benar-benar akan mati. Petarung yang diundang oleh Jeffrey perlahan mundur dari desa Fuller, di bawah komando pria tua misterius itu. Hal seperti ini terjadi di sini, dan seseorang yang begitu kuat bisa melayang di langit. Mereka harus segera kembali untuk melapor. Mereka harus meminta gubernur mereka untuk instruksi lebih lanjut. Orang-orang kota Merailep, di sisi lain, berkumpul mengelilingi Kak Bun, menunggu pesanannya. Kembali dulu dan ceritakan semua yang terjadi di sini pada Bapak. Aku akan tetap di sini. Ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Josie berkata kepada para pejuang dari kota Merailep. Ya sudah, Nona. Segera para pejuang pergi dan hanya Josie dan pelayannya Camille yang pergi. Yang lain yang tersisa di sini adalah mayat atau orang-orang yang pingsan. Dominic mendarahkan pandangannya pada Josie yang tersisa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu belum pergi? Lord Louis, aku ingin berbicara denganmu. Jawab Josie. Berbicara denganku. Apakah kita saling mengenal? Mata Dominic berbinar. Ada kehampaan dalam ingatannya. Ia tidak bisa mengingat apapun yang terjadi sebelum ia bangun. Dominic sangat ingin tahu siapa dia, dari mana dia berasal dan kemana dia harus pergi. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa wanita bercadar itu ingin berbicara dengannya, dia berpikir bahwa dia mungkin mengenalnya. Namun, Dominic kecewa dengan tanggapannya. Tidak. Josie menggeleng dan menjawab. Karena kita tidak saling kenal, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kalian juga harus segera pergi. Kembali ke tempat asalmu. Dominic berkata langsung. Dia tidak tahu apakah dia merasa baik atau buruk tentang wanita bercadar ini. Bagaimanapun, semua orang datang ke desa Fuller karena ada hal-hal yang mereka inginkan. Mereka ingin membantu Corby membunuh Jeffrey dan menguasai desa Fuller. Lord Louis, jika bukan karena kamu, aku tidak dapat memahami apa yang akan mereka lakukan kepada aku. Inilah mengapa aku ingin berbicara denganmu sendirian dan terima kasih atas penyelamatanmu. Josie buru-buru berkata. Orang yang begitu muda,
tampan dan berkuasa seperti Dominic membubuhi rasa ingin tahu Josie. Dia telah melihat lebih dari satu petarung yang bisa terbang. Tapi dia belum pernah melihat yang semudah itu. Tidak ada orang semudah ini yang bisa terbang bahkan di kota besar di Moorstar dengan populasi puluhan juta. Aku tidak melihat kebutuhannya. Selain itu, aku datang ke sini bukan untuk menyelamatkanmu. Pergi saja. Dominic selesai berbicara dan terbang langsung bersama Grace menuju tempat desa Daniels menetap tanpa memberi Josie waktu untuk menanggapi. Mereka terbang sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Josie dan yang lainnya saat mereka masih melihat ke langit. Nona, Lord Louis sudah pergi. Bisik Camille pada Josie. Aku tahu. Lalu apa yang kamu lihat? Camille, tidakkah menurutmu Lord Louis berbeda? Dia memang sangat berbeda. Dia masih muda, tampan, dan kuat. Tapi yang terpenting, dia tidak menyukaimu. Kenapa kamu harus menyanjung dirimu sendiri? Nona, ada banyak orang yang menyukaimu. Camille tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati. Camille dan Josie tumbuh bersama. Mereka seperti saudara perempuan dan berbicara terus terang di depan satu sama lain. Dominic sangat dingin sekarang. Membuat Camille merasa kesal pada nona mudanya. Kapan nona pernah menerima bahu dingin seperti ini? Jangan katakan itu. Apa yang kamu bicarakan? Josie kembali sadar. Berbalik menatap pembantunya dan memarahinya dengan wajah merah. Apakah aku salah? Lord Louis sudah pergi, tetapi kamu masih tidak ingin pergi. Apakah kamu naksir dia? Tidak mengherankan jika aku naksir dia. Kamu pernah mengatakan bahwa Lord Louis masih muda, tampan, dan kuat. Josie mengakui tanpa ragu. Tapi dia tidak menyukaimu. Apa gunanya? Gumam Camille. Siapa bilang? Bukannya aku pakai cadar. Kalau ku lepas, apa masih yakin dia masih akan begitu dingin padaku? Aku tidak berpikir gadis kecil di pelukannya sangat baik. Setiap orang memiliki selera masing-masing. Bagaimana jika Lord Louis lebih menyukai gadis yang lebih muda? Bukan gadis seperti Nona. Tidak masalah. Lagi pula aku akan bertemu dengannya lagi. Ribuan orang dari desa Daniels akhirnya menetap di desa Fuller. Fuller Valley juga berganti nama menjadi Daniels Heights. Willie menjadi kepala pertama Daniels Heights. Di bawah penindasan kekuatan Dominic yang kuat, tidak ada yang berani menentang mereka. Itu selalu seperti di Moorstar. Semua orang akan mendengarkan siapapun yang terkuat dan memiliki kekuatan paling besar. Mengesampingkan Moorstar, seluruh alam semesta juga seperti itu. Itu adalah hukum rimba. Yang terkuat dihormati. Setelah menjadi kepala Daniels Heights, Willie menjadi cerah dan kekuatannya benar-benar berbeda. Itu adalah mimpinya selama ini. Ketika dia masih muda, dia ingin mengembangkan desa Daniels menjadi sesuatu yang hebat. Sayangnya, itu dibatasi oleh pikiran miskin dan terbelakang dari penduduk desa di desa Daniels. Sekarang dia akhirnya mendapatkan apa yang selalu dia inginkan. Meskipun caranya memenuhi mimpinya agak istimewa, itu masih mimpi yang menjadi kenyataan. Josie pernah tinggal di Daniels Heights dan ingin berbicara dengan Dominic berkali-kali. Namun, Dominic terus menolaknya. Fokusnya saat ini adalah bagaimana memulihkan ingatannya yang kosong. Bagaimana dia bisa punya tenaga untuk bertengkar dengan Josie. Namun, Josie juga wanita yang sabar. Meskipun dia ditolak berkali-kali, dia tetap menolak untuk menyerah. Mungkin dia benar-benar tertarik pada Dominic. Hari ini, seorang pria parubaya datang ke Daniels Heights. Pria itu sama dengan Dominic ketika dia pertama kali tiba. Dia tidak bergantung pada kekuatan eksternal dan hanya terbang di atas Daniels Heights. Orang ini tidak lain adalah ayah Josie, Gubernur Kota Merailep, Benjamin Boone. Dia juga seorang pejuang kuat yang bisa terbang bebas di udara dengan kemampuannya sendiri. Begitu Benjamin tiba di atas Daniels Heights, Dominic membuka matanya. Dia dengan sigap terbang dan menyambut Benjamin. Meskipun vitalitasnya dalam keadaan koma dan tidak bisa digunakan, Dominic bisa merasakan kedatangan Benjamin dengan insting. Ketika Dominic tiba di udara, dia melihat pria parubaya berusia 40-an. Siapa kamu? Ada urusan apa kamu di Daniels Heights? Dominic bertanya. Bukankah ini desa Fuller? Kapan menjadi Daniels Heights? Benjamin bertanya sambil tersenyum. Desa Fuller telah menjadi masa lalu.
Mulai sekarang, tempat ini akan dikenal sebagai Daniels Heights. Jadi begitu. Namaku Benjamin Boone, dan aku adalah gubernur kota Merailep. Tujuanku datang ke sini, tentu saja untuk bertemu denganmu. Bertemu denganku. Apakah Tuan Boone mengenalku? Dominic senang. Dia berpikir bahwa orang di hadapannya mengenalnya secara pribadi dan mengetahui identitas aslinya. Beberapa hari ini, Dominic berusaha mengingat ingatan sebelumnya. Tapi sayangnya, dia tidak menemukan apa-apa. Tidak, aku tidak mengenalmu. Benjamin menggeleng. Lalu apakah kamu mungkin di sini di Daniels Heights untuk membalas dendam Jeffrey Fuller? Apakah kamu mencoba untuk mengambil kembali Daniels Heights? Dominic mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Jeffrey Fuller bukan siapa-siapa bagiku. Kenapa aku membalasnya? Dominic bingung. Bukan ini atau itu. Untuk apa sebenarnya Benjamin di sini? Tidak mungkin dia ada di sana untuk bertemu dengan menantunya. Kan? Ironisnya, untuk itulah Benjamin ada di sana. Sejak Josie tiba di Daniels Heights, dia belum kembali ke Merailep City. Dari berita dari mereka yang kembali dan pemahaman Benjamin tentang putrinya, dia mungkin semakin tertarik pada Dominic dan karenanya tetap tinggal. Sebagai ayah Josie, Benjamin tentu harus datang dan bertemu Dominic. Pada kesan pertama, Benjamin sudah merasa bahwa Dominic adalah orang baik. Tidak peduli dari aspek mana. Dia adalah tipe yang berbakat dan disukai di antara ratusan juta. Namun, itu hanya analisis permukaan. Untuk memahami seseorang secara mendalam, seseorang harus perlahan berinteraksi dengannya. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk bicara? Benjamin bertanya. Tentu. Dominic mengangguk, tidak menolak permintaan Benjamin. Keduanya kemudian mendarat di tempat di mana Dominic tinggal. 2 jam kemudian, Josie sedang menunggu ayahnya dengan cemas di puncak bukit di luar Daniels Heights. Dia takut ayahnya dan Dominic berkelahi. Tidak peduli siapa yang kalah atau menang, Josie tidak akan bisa menerimanya. Camille sepertinya menyadari kekhawatiran wanitanya dan mau tidak mau memujuknya. Jangan khawatir, Lady Boone. Gubernur hanya akan bertemu Lord Louis. Mereka tidak memiliki permusuhan dan tidak akan bertarung. Tapi ayahku tidak keluar setelah sekian lama. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Lady Boone, aku pikir kamu berada dalam keadaan bingung. Gubernur dan Lord Louis sama-sama pejuang. Jika mereka berkelahi, tidakkah menurutmu mereka akan menjungkir balikan seluruh Daniels Heights? Bagaimana bisa tidak ada tanda-tanda sama sekali? Mendengar itu, Josie memikirkannya dan setuju bahwa Camille masuk akal. Suasana hatinya yang tegang kemudian perlahan rileks. Tak lama kemudian, keduanya melihat sesosok tubuh terbang keluar dari Daniels Heights dan datang ke arah mereka. Begitu sosok itu mendarat, Josie dan Camille buru-buru menyambutnya. Ayah, Gubernur. Benjamin menyambut mereka dengan anggukan. Bagaimana? Josie bertanya penuh harap. Bagaimana apanya? Benjamin kok bertanya dengan sadar. Kamu tahu apa yang aku tanyakan? Say, seorang putri tidak akan tinggal di sisi ayahnya begitu dia dewasa. Benjamin menghela napas. Ayah, jika kamu terus bertingkah seperti ini, aku akan mengabaikanmu di masa depan. Kata Josie genit. Ya sudah. Aku tidak akan menggodamu lagi. Aku sudah melihat dan berbicara dengan Dominic. Bagaimana aku harus mengatakannya? Dia harus menjadi pemuda paling berbakat yang pernah aku lihat. Bahkan dibandingkan dengan keajaiban di Mustar, dia sama sekali tidak kalah. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku merasa jika aku bertengkar dengannya, aku mungkin bukan lawannya. Kata-kata Benjamin membuat Josie tercengang. Ayahnya justru berkata bahwa dia bukan tandingan Dominic. Berapa umur Dominic? Hanya sekitar usia yang sama seperti dirinya. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Camille juga tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Meskipun Camille tidak kuat atau kuat, dia selalu bersama Josie. Hanya dengan mengamati, dia bisa membedakan seberapa kuat petarung. Jika dia membandingkan kemampuan gubernur dengan seluruh Mostar, gubernur dapat dihitung sebagai salah satu yang lebih baik. Lord Louis telah mencapai level gubernur Boone di usia yang begitu muda. Tak perlu dikatakan, masa depan Lord Louis tidak akan terbatas. Tidak heran dia tidak tertarik pada Lady Boone.
Ayo pergi. Ayo kita kembali ke kota Merailep. Ucap Benjamin. Ayah, kamu kembali dulu. Aku ingin tinggal di Daniels Heights. Josie tiba-tiba berbicara. Josie, apa kamu yakin? Iya, aku yakin. Bapak, baru kali ini aku tertarik pada seorang pria. Aku harap Bapak mau mendukungku. Tidak masalah untuk mendukungmu, tapi aku khawatir kamu akan dianiaya. Dominic berbeda dari pria-pria yang menyanjungmu. Kamu harus siap mental. Aku tahu. Untuk waktu yang lama, Dominic tidak memberiku kesempatan untuk bertemu dengannya sendirian. Aku tahu dia berbeda. Bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkan Daniels Heights tanpa melihatnya. Josie berkata dengan serius. Tentu. Kalau begitu kamu bisa tinggal. Setelah aku kembali, aku akan mengirim beberapa orang untuk melindungi keselamatanmu. Kamu berhati-hatilah di luar. Benjamin setuju. Bakat muda seperti Dominic memang langka. Jika Josie bisa berhasil menjatuhkan Dominic, kekuatan Merailep City akan meningkat banyak. Terima kasih, Ayah. Karena itu, Benjamin pergi, sementara Josie dan Camille tetap tinggal. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya seorang pria setidak tertarik itu padanya. Itu menyebabkan Josie memiliki keraguan serius tentang pesonanya. Dia ingin melihat apakah Dominic benar-benar tidak punya perasaan padanya. Waktu berlalu dari hari ke hari. Dominic masih berpikir dan mengingat dengan keras setiap hari. Namun, tidak peduli bagaimana dia berpikir atau seberapa keras dia mencoba untuk mendapatkan kembali ingatannya. Tidak ada efek sama sekali. Ia bahkan tidak bisa bermimpi tentang apapun yang berhubungan dengan masa lalunya. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dengan Dominic, seorang petarung, di sekitarnya, mereka yang datang untuk membuat masalah seringkali tidak kembali. Perlahan, ketenaran Dominic semakin besar. Ini menarik banyak orang untuk mengunjungi dan menetap di Daniels Heights. Akhirnya, skala Daniels Heights lebih dari 2 kali lipat dari 3 tahun lalu. Dominic tidak banyak muncul. Dia hanya muncul ketika Daniels Heights dalam bahaya. Selama periode itu, Jeffrey juga berlindung di seorang gubernur dan ingin mendapatkan kembali Daniels Heights. Tetapi setelah gubernur pergi ke Daniels Heights, dia terluka parah oleh Dominic dan melarikan diri. Gubernur tidak pernah berani berkunjung lagi. Jeffrey menjadi sosok yang tidak berdaya dan tidak bisa lagi membuat masalah. Tepat ketika Dominic bosan menatap kosong ke langit setiap hari. Pada peradaban menengah tidak jauh dari domain spiritual. Dominic, Dwight, kalian semua akan mati. Raungan marah menyebar ke seluruh peradaban.